Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang perasaan dia dan perasaan kamu, ya. Dan apakah jawaban dari pertanyaan kalian, ya, untuk selanjutnya ke depannya, ya. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja nggak sama sekali gitu ya. Jadi tolong sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kalian alami, ya. Oke, jika kalian ingin dibacakan secara personal, maka silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Mari kita ambil kartunya, ya. Kita akan kombinasikan dua kartu ini untuk mendapatkan perasaan dia dan perasaan kamu. Oke, kita bagi dua. Oke, mari kita lihat apakah perasaan dia dulu, ya, kepada kamu, ya, Sagittarius. Wow. Cinta. Cinta. Apakah itu cinta? Oke, di sini saya rasa di sini dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya, ya. Dia, saya melihat di sini dia orang yang terbuka, ya. Dan dia menyukai hal-hal yang keterbukaan pikiran gitu. Maksudnya dia nggak suka hal-hal yang ditutup-tutupi gitu, ya. Yang dia inginkan adalah jika kalian saling cocok satu sama lain, seperti apa yang dia berikan ke kamu, keterbukaan dia kepada kamu itu secara seperti apa keterbukaan dia kepada kamu, dan jika kamu melakukan hal yang sama, maka kamulah yang akan dia pilih gitu. Dia berharap penuh bahwa kamu adalah orang yang dia cari, karena sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan orang yang seperti kamu. Jika kamu merasa selama ini kamu selalu melakukan hal yang sesuai dengan yang dia inginkan, maka ya saya rasa dia mengandalkan kamu, ya. Dia mengandalkan dan mengharapkan kamu menjadi pasangan dia, ya. Tetapi jika tidak sesuai, maka dia tidak akan tertarik pada kamu walaupun dia mencintai kamu. Jadi menurut dia ini adalah orang yang berpikiran dewasa. Intinya dia mau dalam hubungan itu selalu ada transparansi kedua belah pihak, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dia nggak mau ada kebohongan, dia nggak mau ada manipulatif satu sama lain, gitu ya, Sagittarius. Ya, dia adalah orang yang bersahaja, pribadi yang tegas namun bersahaja, dan dia ingin mendapatkan pasangan yang bisa tidak hanya sebagai kekasih doang, tetapi bisa membantu dia dalam mengambil keputusan gitu. Jadi dia membutuhkan pasangan yang cerdas gitu, seperti kecerdasan dia, dan lebih cerdas daripada dia, daripada di bawah dia. Karena apa? Bagi dia pasangan yang cerdas akan membantu dia lebih enteng mencapai kesuksesan dan kebahagiaan gitu, ya. Jadilah sahabat yang baik buat kekasih Anda, karena orang ini tegas banget, cerdas banget, orang yang berpikiran tajam, dan dia
nggak segan-segan mengambil keputusan apabila dia merasa kamu kurang cermat tentang karakter dia. Jadi kalau kamu ingin menjadi pasangan sejatinya, maka kamu harus lebih cerdas mengamati dia dan mengikuti. Kalau boleh kamu lebih setingkat lebih tinggi ya daripada dia. Dalam pola pikir kamu harus lebih luas. Orang ini kayaknya bukan orang-orang yang kaleng-kaleng, bukan ya. Dia orang yang cerdas. Nah, ya, dia tidak segan-segan melepaskan orang yang tidak sefrekuensi dan tidak sevibrasi. Jadi jangan bersikap kekanak-kanakan di hadapan dia. Karena dia orang yang menilai dengan teliti siapa yang harus menjadi pasangan dia untuk masa yang panjang gitu ya. Free yourself first. Jadi orang ini tidak butuh dikontrol, tidak butuh dikekang, ditekan. Dia nggak suka diposesifin gitu. Dia nggak suka seperti itu karena dia orang yang tipe nggak main-main gitu, setia dia. Jangan coba-coba meragukan dirinya karena dia bukan tipe orang yang bermain-main dalam cinta. Nah, dia orang yang suka menguji ya, menguji pasangan. Jika kamu lolos dari ujian-ujian ini, jika kamu memang masuk dalam vibrasinya dia, ya, maka ya tidak perlu lama lagi dan tidak usah ragu lagi bahwa dia akan memilih kamu. Ya, jadi dia ingin tuh punya pasangan yang selalu positive thinking, optimis, ya, nggak gampang pesimis. Itu dia nggak suka. Bagi dia hidup ini keras, jadi jangan manja, ya. Aduh, udah azan. Kita hentikan dulu ya, azan duhur ini ya. Ini hari apa? Selasa ya. Jadi untuk kamu saat ini dia masih stagnan karena dia sangat sedang menilai kamu dengan teliti. Oke? Sorry, salah. Bukan hari Selasa ya, hari Rabu. Jadi dia itu ya, orang yang seimbang, orang yang bijaksana, orang yang bersikap adil. Ya. Jadi dia orang yang enggak orang-orang yang dia orang yang berkualitas, pola pikirnya berkualitas. Maka dia membutuhkan pasangan yang yang selalu optimis supaya bisa sefrekuensi dengan dia gitu ya. Dia ingin dalam hubungan itu ringan aja, mengalir aja, ringan aja ya. Jika energimu terasa ringan bagi dia, kalau kamu ngerasa energi dia terlalu berat, nggak usah dipaksain. Dia juga nggak akan memaksa kamu untuk menjadi pasangan dia jika kamu merasa kurang klop dengan dia ya. Dia nggak mau kehadiran dia di kehidupan kamu membuat kamu merasa berat gitu. Jika kamu nggak mampu dengan prinsip hidup dia, maka ya kamu lepasin dia pun nggak apa-apa, silahkan. Karena kamu berhak mendapatkan orang yang sefrekuensi dengan kamu juga gitu. Jadi orang ini tipe yang tenang banget ya.
stabil otak, stabil dan tenang orangnya, ya. Dia sangat berpikir logis, ya. Dia sangat menggunakan logikanya, gitu. Karena dia tidak ingin, mungkin di masa lalu dia itu mengalami satu pengalaman yang sangat mengguncang kehidupan dia, ya, yang membuat dia belajar dari pengalaman buruk itu, sehingga di kehidupan selanjutnya dia tidak ingin mengulangi kehidupan yang seperti itu lagi, energi yang berat seperti itu dia nggak mau lagi. Pokoknya bagi dia apa yang sudah dia lewati adalah pelajaran penting yang harus dia pegang, dan itu sudah terlanjur membalut otak dia, ya. Itu merupakan planning hidup dia untuk ke depan. Jadi jika kamu merasa selama menjalin hubungan dengan dia kamu merasa energinya ringan aja, nggak terasa berat, berarti kamu akan selamat dalam pelukan dia. Tetapi jika kamu merasa berat, lebih baik kamu keluar, karena orang ini orang yang tidak suka memaksa, dan dia tidak suka terpaksa, ya. Bebas. Dia melepaskan jika kamu ingin dilepaskan, dan dia akan berjuang memiliki kamu jika kamu klop dengan dia, kamu kuat dengan dia, kamu bisa menerima dia dengan prinsip hidup dia yang sudah dia tanam, gitu, ya. Ya, kembali lagi, karena bagi dia, ya, hidup harus berkualitas, ya. Maka harus hidup bersama orang-orang yang juga berkualitas, ya. Dia nggak mau memilih orang yang bakal masuk lagi atau menjatuhkan kualitas yang sudah dia bangun, dia asah di dalam diri dia setelah sekian lama dia mengalami keterpurukan di masa lalu, gitu. Di masa lalu dia pernah menjalani hubungan yang nggak berkualitas banget. Di sana dia punya pasangan yang kurang nggak sevibrasi, udah dia paksain untuk bisa nyambung dengan orang itu, tetapi ya dia sendiri waktu itu juga masih nggak stabil, ya, dalam hal keuangan maupun dalam kondisi pola pikir dia pun masih belum terlalu dewasa di saat itu. Makanya banyak pertentangan yang dia alami dengan pasangan dia, dan jati diri dia membuat yang membuat dia bersikeras untuk merubah pasangan dia menjadi orang yang berkualitas, meninggalkan kebiasaan buruk pasangan dia di masa lalu, ya, mantan dia, ya, supaya mengikuti prinsip hidup dia, supaya hidup mereka itu lebih baik. Tetapi dia gagal karena waktu itu dia sendiri masih labil, dia sendiri masih egonya masih juga belum terkontrol. Setelah dia mengalami trauma itu, ya, dia mulai mengadakan pembenahan diri, ya, pembenahan diri dia, ya, intinya dia benar-benar membersihkan diri dia dari masa lalu, gitu, masa toksik dia, gitu. Dia mau membilas diri dia, hati dia, otak dia, nama baik dia, jati diri dia, karakter dia, prinsip dia yang dulunya nggak tahu arah, sekarang dia sudah mendapatkan sebuah keputusan hidup yang dia pilih, bahwa dia nggak boleh masuk ke lubang yang sama. Oleh karena itu dia harus memilih orang yang jangan sampai ada sedikit aja sama dengan orang di masa lalu. Jadi dia mencari
pasangan yang juga memiliki prinsip, dan pasangan yang selalu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Artinya dia nggak suka yang pribadi yang terlalu dramatis, melankolis, halu, dramatis. Dia nggak suka yang halu, dia nggak suka yang membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berkualitas gitu. Itu aja, itu prinsip dia. Jika kamu merasa kamu masuk dalam energi dia dan kamu ngerasa ringan, berarti kamu cocok dengan dia, dan pastinya hubungan kalian akan lanjut, dan otomatis perasaan dia sudah klop di kamu ya. Dan cobalah untuk merubah lebih lebih tinggi lagi pola pikir kamu, lebih bijaksana lagi ya, agar dia menempatkan kamu di posisi yang pantas, yang memang dia cari selama ini gitu. Kamu harus setingkat lebih maju daripada dia. Pola pikir kamu harus lebih dewasa, lebih cerdas, lebih cermat ya, lebih luwes gitu, supaya kalian sama-sama ringan ya. Maksudnya dia menginginkan kehidupan yang sama-sama memiliki, tidak membebani satu sama lain ya. Kalian sama-sama ringan menjalani hidup ini, dengan jika nanti ada masalah-masalah yang akan kalian hadapi itu, kalian bisa memecahkan bersama dengan mudah gitu, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak omong kosong, tanpa banyak harus argumen. Nggak perlu itu, dia nggak suka seperti itu. Ini orang keras banget ya, tipe yang serius banget gitu. Sepertinya orang ini memang berpendidikan, terpelajar, dan orang-orang yang memang terpandang ya, orang yang punya kedudukan penting dan dikenal oleh masyarakat gitu. Mungkin dia banyak bergaul dengan orang-orang yang berkualitas. Jadi dia akhirnya dia bisa menentukan karakter dia, menentukan prinsip dia ya, seperti ini karena dia belajar dari orang-orang yang juga berkualitas. Maka inilah yang membuat dia, mungkin kamu akan melihat kilas baliknya kehidupan dia. Ini tuh kenapa dia bisa jauh lebih baik daripada masa lalu dia. Dulu tuh dia buruk banget ya, tapi saat ini kenapa dia seperti nggak pernah ada di masa lalu dia yang buruk itu? Karena dia orang yang sangat cepat move on gitu. Dia orang yang cepat berubah lebih baik gitu. Dia nggak suka hal-hal yang memandekkan, menstagnankan. Dia nggak mau seperti itu ya. Dan dia selalu akan mengembangkan diri dia dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang mencerahkan ya, hal-hal yang menguatkan pribadi gitu ya, hal-hal yang berkualitas lah ya gitu. Jadi kalau kamu merasa energi kamu ringan dengan aja sama dia, kamu nggak merasa sulit masuk ke kehidupan dia, maka dia akan menghargai kamu dan
memilih kamu sebagai cinta terakhirnya, cinta sejatinya. Ya, ini besar kemungkinan dia adalah orang yang pernah dimanipulasi di masa lalu, pernah dikecewakan, dimanfaatkan. Ya, jika kamu bersama dia, maka kalaupun ada yang menggoda dia, dia akan membela kamu mati-matian. Dia akan mengusir orang itu mentah-mentah, gitu. Siapapun yang datang menggoda dia, dia akan membabat mereka habis-habisan. Dia sulit digoda, dia sulit ditaklukkan orangnya ini. Jadi kamu jangan khawatir jika kamu sudah bertemu dengan orang ini, ya bersatu dengan orang ini. Karena dia memiliki prinsip yang kuat, karena dia orang yang memiliki tingkat keimanan juga yang baik gitu ya, dia punya landasan agama yang kuat, maka dia melindungi dirinya dari orang-orang yang orang-orang negatif yang bisa menghancurkan atau menjatuhkan nama baik dia, gitu ya. Jadi jika kamu berpikir bahwa suatu saat dia akan tergoda dengan orang ketiga, oh no, dia nggak seperti itu. Malah orang ketiga itu yang akan dia babat sampai kecewa habis-habisan. Ya, ke depan akan ada orang yang menggoda dia, tetapi sayangnya beberapa orang yang datang menggoda dia itu hanya akan pergi dengan tangan kosong, karena mereka akhirnya sadar bahwa dia bukan orang yang sembarangan gitu ya, seperti itu. Jadi perasaan dia ke kamu itu, dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya, tetapi dia masih menilai kamu dengan teliti. Apabila dia rasa cocok, sevibrasi, sefrekuensi, maka pastinya kamu adalah cinta sejatinya. Dan nanti kita lihat di pembacaan akhir ya, jawaban akhirnya, apakah kalian akan bersatu atau tidak, nanti kita lihat. Ini kita baca perasaan kamu dulu ya. Ini kan perasaan dia udah selesai ya. Kita tutup kartunya. Sekarang perasaan kamu ke dia. Wow. Perasaan kamu ke dia ya. Sepertinya kamu juga banyak pertimbangan. Ya. Kamu terkadang sensitif. Kadang kamu juga ragu. Ya. Kamu berpikir masih ada yang lebih baik daripada dia. Lagi-lagi ternyata kamu kembali lagi dengan dia. Ya. Kenapa? Karena memang kalian soulmate. Ya. Jadi jawabannya kalian tuh safe vibrasi. Kamu ngerasa soulmate banget sama dia. Tapi saya melihat sini keraguan kamu adalah ketakutan kamu akan masa lalu dia. Ini membuat kamu lelah. Kamu khawatir kalau dia masih terhubung dengan orang di masa lalu dia. Kamu harap banget bahwa dia bisa menjadi pasangan kamu selamanya. Tetapi kecurigaan dan banyak pertimbangan ini membuat kamu lelah sendiri. Ya. Kamu banyak menimbulkan pertanyaan sendiri ya. Membuat pertanyaan sendiri yang memblok kamu untuk percaya penuh kepada dia. Ya. Artinya, mungkin di masa lalu kamu memiliki hubungan yang
Mari kita cari dulu. Hubungan yang sulit. Dan itu membuat kamu trauma. Akhirnya di saat kamu menjalin hubungan dengan orang ini, kamu rasa ini soulmate banget, ringan banget. Cuman, apakah dia benar-benar adalah orang yang saya cari selama ini? Kenapa demikian? Pertanyaan itu selalu menghantui kamu sampai kamu capek sendiri. Terkadang kamu suka pesimis dengan hubungan ini. Karena kamu sering negative thinking. Kamu khawatir dengan masa lalu dia itu akan kembali lagi menggoda dia. Itu ketakutan kamu. Saya melihat sini energi kamu menjalani hubungan dengan dia itu ringan aja ya. Yang bikin kamu sulit, merasa hubungan ini sulit, ya, hanya karena kamu masih terbelenggu dengan masa lalu kamu. Masa lalu kamu yang pahit. Akhirnya kamu bingung. Ya, saya ngerti ya. Saya ngerti perasaan kamu. Karena saya juga pernah berada di posisi ini. Dulu di masa lalu pernah mengalami yang namanya kekecewaan yang amat dalam. Itu membuat saya akhirnya memproteksi diri gitu, memblok diri saya untuk tidak mudah jatuh cinta gitu, membatasi perasaan, lebih mementingkan logika itu. Kalau kamu di posisi ini berarti kamu memang sama dengan pengalaman saya. Ya. Ya. Jadi di tengah-tengah kebingungan kamu, tapi semakin kamu bingung, semakin kamu capek memikirkan tentang, atau kamu capek dengan kepesimisan kamu terhadap masa lalu dia, ya, yang ada malah dia selalu menunjukkan sikap baiknya kepada kamu. Jadi berlawanan dengan pikiran kamu. Kamu bingung. Sebenarnya orang ini benar-benar baik atau pura-pura baik? Karena kamu bukan hanya memandang masa lalu kamu saja, trauma kamu saja, tetapi kamu melihat juga masa lalu dia yang mungkin pasangan dia buruk gitu ya, berani menggoda dia, masih mengejar-ngejar dia, berani melakukan apa saja yang penting bisa menggoda dia, menguasai dia lagi. Itu yang membuat dua benturan di kepala kamu, di otak kamu, membuat kamu akhirnya bingung, tidak seimbang. Kamu merasa insecure. Padahal dia sudah menunjukkan keseriusannya sama kamu. Jadi hubungan kalian ini pulang balik. Pulang balik artinya putus nyambung ya. Kadang cuek, kadang respect, kadang ngeblok ya, kadang stalking ya. Bahkan dia tuh sering jutek sama kamu karena kamu tuh masih apa ya mengungkit-ungkit masa lalu dia, atau kamu sering mencurigai dia bahwa dia menyembunyikan sesuatu dari kamu tentang masa lalu dia. Kamu menunjukkan kekhawatiran kamu akan kembalinya dia dengan orang masa lalu. Itu yang sering membuat dia jutek ke kamu, itu yang membuat dia sering on off ke kamu ya, karena dia malas membahas sesuatu yang gak penting, yang udah gak ada di kehidupan dia lagi gitu. Dia mengejar kamu nih, saya lihat dia mengejar kamu, walaupun kamu sudah mati-matian mencurigai dia, menuduh dia, tetapi dia tetap aja mengejar kamu.
dia paham ya, dia paham bahwa kamu itu juga punya masa lalu yang sama dengan dia. Makanya itu kenapa dia orang yang tegas, tetapi dia masih tetap aja bertahan dengan kamu dengan karakter yang tadi. Kalau emang kamu nggak selevel dengan dia sudah akan melepaskan kamu. Tetapi ujung-ujungnya dia terus aja mengejar kamu. Berarti kamu pantas untuk dia. Hanya kamu di sini perlu diakui karakter kamu memang lebih tinggi dari dia. Kamu memiliki power yang dia inginkan. Ya, jadi kehati-hatian kamu ini ya yang membuat kamu spesial di mata dia. Itu bagus ya. Di satu sisi lagi, di lain sisi lagi, kamu mencurigai dia dikontrol oleh orang tua dia. Mungkin hubungan kalian ini dibatasi oleh orang tua dia, dikontrol oleh orang tua dia atau keluarga dia. Ya, kecemburuan kamu sangat kuat. Ya, semakin menguat ketika ada campur tangan orang tua dia. Kamu akan berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu yang orang tua dia tahu. Itu sebabnya kenapa orang tua dia sangat dia tunduk gitu, sangat dia ikuti. Sebenarnya keinginan kamu hanyalah komitmen yang jelas gitu. Kamu ingin keterbukaan dia itu bukan hanya sebatas penjelasan dia ke kamu, tetapi juga menjelaskan hubungan kalian, meresmikan hubungan kalian ini walaupun masih di tahap pacaran. Seenggaknya dia udah memperkenalkan kamu dengan keluarga dia, supaya kamu tuh jangan banyak kebingungan, banyak pertanyaan, dan banyak kecurigaan. Itu adalah keinginan utama kamu. Kamu melihat dia memang memilih kamu menjadi pasangannya, tetapi kamu belum melihat bukti-bukti yang dia tunjukkan melalui perkenalan dengan pihak keluarga dia. Tetapi kamu udahlah, gak usah dipaksain. Biarlah saya memendam pertanyaan-pertanyaan ini daripada memaksa dia untuk, ya kamu gak mau memaksa dia ya. Udah, kalau dia orang yang dewasa, kalau dia memang benar-benar serius, ya pastinya dia akan inisiatif sendiri. Kalau dia benar-benar mencintai kamu, kalau dia benar-benar menghargai diri kamu, berarti dia akan memantaskan diri kamu di depan keluarga dia. Itu aja prinsip kamu. Makanya kamu ngalir aja, kamu enjoy aja, kamu ya membuat diri kamu ringan aja dalam hubungan ini. Di samping itu, kamu masih punya banyak harapan yang harus kamu fokuskan. Di sini kamu semakin berhati-hati dengan dia. Gitu. Padahal dia di sana juga masih dalam tahap pengujian terhadap kamu dan masih dalam tahap penilaian terhadap kamu. Di sini kamu ya whatever lah, terserah. Ya, yang penting bagi kamu adalah kamu fokus ke diri kamu sendiri, fokus kepada karir dan keuangan kamu, dan kamu tetap berhati-hati terhadap hal-hal yang bakal memanipulasi kamu. Itu kamu singkirkan jauh-jauh. Kamu gak mau mengulangi masa lalu lagi. Artinya kamu gak mau jatuh ke pelukan orang yang salah lagi. Rupanya kalian punya masa lalu yang sama. Jadi saya melihat sini kamu lebih setingkat, lebih tinggi dari dia ya. Jadi itu yang membuat dia masih aja mempertahankan kamu, masih aja tergila-gila dengan kamu. Ya. Jadi kalian tuh kadang putus, kadang nyambung. Ya. Karena pihak ketiga. Ya. Ada luka yang kamu pendam di sini yang tidak kamu ungkapkan ke dia. Ya. Tetapi kamu berusaha membersihkan luka itu
ya, karena mungkin apa yang kamu minta belum dia wujudkan, keinginan kamu untuk berkomitmen belum dia wujudkan. Itu yang membuat dugaan kamu sangat kuat bahwa dia memiliki orang ketiga. Itu di sini kamu berusaha melepas diri dari pikiran-pikiran negatif itu, ya. Kamu berusaha membersihkan luka hati kamu yang kamu pendam, karena kamu gak mau terus-terusan berada di suasana yang menyakitkan, karena kamu sendiri gak mau terus-terusan membahas hal-hal yang dia sendiri gak mau mengakui gitu. Mari kita lihat kelanjutannya. Apakah endingnya? Ya, kamu cuma butuh kejelasan, tapi dia belum bisa mengambil keputusan karena dia juga masih mempelajari kamu. Ya. Apakah akhir dari cerita kalian? Mana tadi? Apakah jawaban akhirnya untuk hubungan kalian ke depan? Akan berakhir atau lanjut? Duh, apa nih kartu? Ya, kalian adalah hubungan karma dan hubungan takdir. Jadi hanya masalah waktu, ya, karena cerita kalian ada di masa lalu adalah cerita yang sama. Kalian memiliki prinsip yang sama-sama kuat, ya. Makanya jawabannya adalah hubungan kalian adalah hubungan karma, tapi karmanya karma baik. Ya. Rupanya alam semesta sedang mengerjakan jawaban untuk kalian. Untuk satu saat dipertemukan, disatukan. Namun kalian harus mengalami masa sulit dulu untuk sama-sama saling merenungkan. Setelah kalian merenungkan pribadi kalian masing-masing dan merenungkan tentang kamu dan dia masing-masing, kamu menilai dia, dia menilai kamu. Ketika sudah dibantu oleh semesta, maka kalian akan dipersatukan. Akhirnya dia sadar bahwa kamulah orang yang patut dia sayangi, patut dicintai, dan patut untuk dia pilih menjadi pendamping dia seumur hidup. Dia akan membawa kamu untuk menghadap kepada orang tua dia, meresmikan hubungan kalian, ya. Ada engagement, ada di hierophant, maka endingnya kalian akan dipersatukan sesuai dengan ketentuan ilahi. Tunggu aja waktunya, ya. Mari kita lihat. Ya, jadi segalanya sudah dipertimbangkan matang-matang dan dia sudah mulai mengambil keputusan. Dan di sini ya, semoga apa yang saya bacakan di sini adalah takdir kalian, ya. Saya tidak bisa melangkahi takdir Tuhan, tetapi untuk yang ditunjukkan oleh kartu-kartu ini adalah kartu yang positif berhubungan dengan ilahi semua ini, ya.
religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Berarti memang ada campur tangan ilahi untuk mempertemukan dua insan yang memiliki masa lalu yang sama untuk dibilas dulu baru dipersatukan. Seperti itu. Kira-kira kapan ya kalian akan berakhir dengan pernikahan atau komitmen yang akan meresmikan hubungan kalian ini di hadapan keluarganya? Kapan? Kita lihat. Ini dikurangi 2 ya. Jadi 25, 27, 29, 27, 32 kurang 2, 33. Berarti jawabannya 3 bentar ya. 25 32 ya. Dikurangi 2 berarti 30. Berarti 3 minggu ya. Paling lambat adaptasi kalian ini adalah di bawah dari 3 tahun. Ya. Mari kita buka kartu selanjutnya. Di sini ada angka 3. Berarti ditambah 3 lagi. Jika ditambah 3 lagi berarti 33. 3 tambah 3 berarti 6 bulan. Ya. 6 bulan atau 6 minggu paling cepat, atau 6 bulan lagi. Tapi kalau yang jelas ini di bawah 3 tahun untuk adaptasi kalian. 3 tahun bisa jadi 3 bulan ya, karena ini tentang waktu tuh tidak pasti ya. Itu adalah keputusan ilahi, tidak bisa saya langgar ya, tidak bisa saya lewati keputusan ilahi. Jadi tentang waktu dan jodoh dan waktu itu adalah misteri ilahi. Itu adalah hak keputusannya, wewenangnya ilahi. Jadi saya mengambil waktu yang lama, yaitu karena di sini dominannya. Sebelum saya menarik membuka bottom of the deck ini ada 2. Saya mencari saya membuka ini untuk membuka bottom of the deck untuk mendapatkan waktu yang paling cepat, yaitu 6 bulan lagi. Tetapi kalau kita lihat dari kartu aslinya, yaitu dominannya adalah Major Arcana. Berarti tentang ini adalah waktu yang lama. Intinya di bawah 3 tahun atau paling cepat adalah 3 bulan lagi. Insya Allah dipercepat ya. Atau kalian mungkin sudah dipertemukan, sudah saling mengenal 3 tahun lalu gitu ya, dan kalian sudah mulai menjalin hubungan di atas dari 3 bulan. Jadi tinggal 3 bulan lagi mungkin kalian akan dipersatukan gitu ya. Gak apa-apa, ambil aja waktu yang lama, gak apa-apa. Lebih lama lebih saling mengenal kok. Coba saya cari tahu lagi ya tentang waktunya. Kita buka. Saya rasa kalian akan penasaran kalau sampai 3 tahun itu terlalu lama ya. Saya adakan bantuan. Duhai alam semesta, yuk duhai ilahi Rabbi, duhai alam semesta, tolong berikan jawaban yang pas tentang waktu kapan mereka ini zodiak Sagittarius bisa bersatu dengan orang yang dia cintai. Wow. Oke, setelah saya klarifikasi, ternyata saya mendapatkan angka 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi paling lama adalah, karena ini major arcana semua, jadi paling lama itu 2 tahun. 3 tahun artinya 2 tahun atau di atas dari 4 bulan lagi. Bisa dipercepat menjadi 4 minggu lagi atau 4 bulan lagi. Dan jika memakan waktu yang lama, maka di bawah 3 tahun atau di bawah 2 tahun.
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.